kita minta pendapatnya atau Mas Rugos ya dari LSM Swastika. Inilah Mas Rudi Setiawan atau yang gondang dipanggil Mas Rugos akan memberikan pendapatnya terkait pengembangan wisata Telaga Forum supaya menjadi wahyu. Nah, bagaimana caranya? Barangkali kita kan hanya bisa berpendapat, nah, nanti biar dieksekusi oleh pemerintah. Monggo. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. pembukaannya ikut yang depan aja. Nanti kalau saya derek buka biar hari lomba pidato. Kira suara rampung-rampung. Iya, terima kasih waktunya. Waktunya los bro. Los ya. Banyak mas. Saya itu kalau berbicara pariwisata, berbicara pariwisata Magetan itu kok gregetan gitu. Pariwisata itu kan harus holistik, utuh. Kalau berbicara pariwisata itu ada jalannya yang harus mapan. Harus ada masyarakat wisatanya mempunyai kemampuan wisata yang sudah teruji. Terus destinasinya, kunjungannya juga sudah terbangun sesuai dengan konsep dan programnya. Nah, pariwisata di Magetan itu saya pikir kegedean empiak, Pak. Kegedean empiak. Kurang. Jadi dari kepala dinas ke kepala dinas berikutnya itu nggak terintegrasi gitu loh. Jadi aneh gitu loh. Dari dulu wisata kita ada penambahan enggak? Seperti yang disampaikan Pak Bupati Sumantri. Yang sekarang siapa? Pak Woto. Maaf. Di salah satu janji Pura-pura nggak kenal, kampanyenya, kok kenal ya Pak? ya Pura-pura kenal atau nggak kenal? pura-pura Pak. Di salah satu janjinya itu kan ada membangun wisata desa. Wisata desa itu diharapkan bahwa di seluruh desa di Kabupaten Magetan mempunyai konsep atau pemikiran untuk mengembangkan potensinya masing-masing. Sehingga ketika dikemas, desa itu juga memiliki APBD, diharapkan seperti itu. Tapi ya lagi-lagi sekedar janji saja. Saya tidak tahu keberlanjutan dari apa yang diinginkan oleh Pak Prawoto membangun desa wisata itu sebenarnya seperti apa konsepnya. Saya pikir nggak boleh dong kalau hanya membuat pemikiran, ayo kita bangun desa wisata di Magetan. Tetapi bagus sebatas teori, tetapi konsep itu nggak pernah dijalankan. Nah, pariwisata di Magetan itu kan mempunyai angka paling tinggi dalam masuk PAD, paling tinggi. Tentunya porsi belanjanya juga harus paling tinggi nanti itu. Harus mendapat porsi yang lebih dibanding yang lain. Nah, berbicara pariwisata, seperti yang akhir-akhir ini agak hangat, konsep itu tidak terjadi sinergi antara DPR dan Pemkab. Di satu sisi katanya tidak menyebutkan angka 50M. Di satu sisi Pak DPR melalui Pak siapa ada videonya itu menyebutkan include itu 50M. Dibalas lagi. Nah kalau 50M nanti buat bangun sorangan loh, mungkin kita itu nggak punya uang. Pasar. Oh pasar ya. Kok le ngesak ya Magetan rada duit Pak Bupati ini dhewe ngomong. Tapi ya caranya duit no. Aja Rasulullah kan gitu. Artinya apa? Ada sesuatu yang dalam kondisi saat ini tidak baik antara Dewan dan Pemkab. Ya, dan itu harus diluruskan. Karena apa? Kalau tidak diluruskan, gajah dengan gajah ini kalau tempur, kira-kira siapa yang menjadi korban? Rakyat. Lagi-lagi masyarakat, Pak. Makanya ini nggak boleh egois, nggak boleh sombong, nggak boleh angkuh. Kedua belah pihak itu di tengah-tengahnya ada masyarakat. Kalau sampai terjadi geger gajah sama gajah, jelas masyarakat yang menjadi korban. Berpikirlah yang
sinergi gitu loh antara DPR dan Pemkab Magetan. Jadi apapun itu, keputusan panjenengan semua itu ditunggu. Nggak boleh kita menang-menangan, nggak boleh. Artinya kalau toh sampai memang Taman Wisata Bambu itu kajiannya, anggarannya, karena harus juga itu istilahnya kita menjual ide itu di sini kita belum menemukan seperti apa market plan Master plan-nya. master Master plan-nya plan. seperti apa kita juga tidak tahu. Nah, kita cobalah minta kepada Pak Bupati yang sudah lagi lengser dari Keprabon, kurangilah egois memaksakan kehendak. Kalau memang itu betul-betul siap, sampaikan belum siap. Jangan terlalu gege mongso atau berambisi. Karena ada pengalaman ya dari ambisi itu, kita bisa lihat PBU juga mangkrak. Karena kita saat ini sangat hobi membangun, Pak Sobandi. Iya. Ada gedung literasi itu dikatakan mangkrak. Karena apa? Tidak ada program yang sustainable berkelanjutan. Kita lihat kebun buah Serogo itu bisa dikatakan mangkrak karena apa? Nggak ada Kalau transaksi. kita mau lihat jujur ya, di tempat wisata itu ukuran indikator itu kan bisa dilihat dari berapa jumlah pengunjungnya. Nah, kita lihat di Serogo itu pengunjungnya berapa? Itu nggak sampai seperti yang ditargetkan dalam kajiannya. Saya pikir seperti itu. Terus ada juga Puskeswan, Pusat Kesehatan Hewan. Itu hampir dibuat di tiap kecamatan tetapi juga mangkrak. Kita lihat terminal satelit Jangka Sarangan, mangkrak juga. Kalau kita mau petani ya, ada ratusan program yang mangkrak. Artinya apa? Kita itu hobi membuat, nggak hobi merawat. Nah, itu yang harus menjadi catatan. Nah, jangan-jangan sangat wajar kalau ada pertanyaan muncul bahwa jangan-jangan nanti hutan bambu juga mangkrak. Ya wajar pertanyaan itu, sangat wajar. Janganlah Pak Bupati meninggalkan pembangunan yang Pak Rudi, Iya. pertanyaan yang sederhana mungkin. Apa itu? Ketika Pak Rudi mendengar Magetan itu tidak mempunyai uang, Pak Rudi sebagai rakyat Magetan, sebagai aktif korban, Pak Rudi terima nggak dengan kata-kata Magetan nggak punya duit? Itu yang disampaikan Pak Bupati yang disampaikan Pak Prabowo itu mengkerdilkan semangat, nggak boleh. Ya meskipun kita itu nggak punya uang, tapi jangan disampaikan. Nggak disampaikan itu membuat kerdil juga. Sebelum itu. Nah, kenyataannya bagaimana kita membuat uang itu menjadi banyak. Nah, kalau panjenengan semua pengen uang itu banyak, jangan membangun hanya dengan tanpa bisa merawat, itu nggak bisa. Jadi saya berharap ada pembangunan yang sustainable berkelanjutan. Informasi disampaikan seluas-luasnya, selesaikan dengan baik gajah dengan gajah, DPR dengan Pemkab, biar tidak masyarakat menjadi korban di tengah-tengahnya. Harapan kami, ayo yang mangkrak-mangkrak itu didata, yang mangkrak-mangkrak itu dibuat konsep keberlanjutan biar tidak hanya membuat saja. Yang mangkrak-mangkrak itu biar berfungsi kembali, karena itu walau bagaimanapun dibuat dari uangnya rakyat loh, dari keringetnya panjenengan semua loh itu. Makanya Pak Bupati, ayo saya mengajak panjenengan Pak, biar kita menjadi banyak uang. Jangan sampai kita hanya berpendapat bahwa bagaimana kalau kita membangun, kita tuh nggak punya uang, itu bukan alasan itu Pak. Itu nggak alasan itu. Ayo bagaimana biar uang kita banyak gitu loh. Ya, saya pesan Pak Pak Prawoto, ayo kita bisa dengan percaya diri membuat uang kita menjadi banyak, maka kita bisa menjadi maju. Itu harapan kami kepada semua hadirin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, pariwisata Magetan itu bisa maju dan Magetan bisa dibanggakan. Oh ya, kalau ya sih menurut saya.
Aja sih. Aja sih ngono. Tapi kuwi apik kuwi. Harapan kami diskusi nih. Pirang-pirang melihat nih. ada istilah ya, Magetan kumandang yang kabeh tumandang. Itu filosofi yang luar biasa. Dalam prank Yang apa membuat ngono kok. iya. Itu sangat kecil Pak kalau saya mengembangkan Pak. Sangat kecil itu, nggak perlu biaya banyak. Lah ya. Pariwisata itu prinsipnya kan bagaimana diramaikan itu aja loh. Nah itu kan sangat mudah. Rampung Mas Mulia. Kunker, DA itu manfaatnya itu apa loh? Kalau ini nggak pernah dikembangkan, kecil itu. Harapan saya, Contoh spesifik. Wis ngono. iya, Lah ya. iya. Makanya Magetan kumandang yang kabeh tumandang, artinya kalau membuat konser, iya melibatkan banyak peran gitu loh. Karena potensi itu bisa jadi munculnya dari wong arit. Belum tentu loh. Monggo Pak Ketua, dipersilakan untuk masuk menyampaikan unek-uneknya. Siap. Ya punya undang-undang. Panjenengan punya uang enggak, Pak? Ketua Dewan. Pasti nggih. Gue APBD KH. Jangan alasan nggak punya uang terus sulit untuk membangun, Pak. Malas saya kalau denger nggak punya uang. Bagaimana cari uang gitu loh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih begitu semangatnya Mas Rogos menyampaikan visi dan misinya terkait Telaga Wahyu. Dan selamat datang dan selamat siang kepada Mas Jatno. Nah, saya kan tidak ngundang DPR-nya, saya ngundang rakyatnya. Mas Yatno, Mas. Mas Jatno, maksud saya. Ben, Ya. Betul. Ya, jadi ini pribadinya yang mungkin hadir di sini. Berikutnya saya minta pendapat mungkin Pak Sobandi tadi belum memberikan gambaran terkait misi kita memberikan apa yang itu terbaik di Telaga Wurung ini. Bapak, Pak. Bapak, kopinya ini kita ngobrol santai sambil Pahit manis. menerima informasi dan masukan-masukan dari para aktivis. Setelah ini nanti Pak Rusni. Setelah ini. Oh jangan. Terima kasih. Selamat datang Mas Yatno. Saya sangat bersyukur, teman-teman bersyukur kehadiran Mas Yatno memberi motivasi pada kita. Pak Sobandi, sekali lagi nih pendapat mungkin berbeda tadi dengan Mas Ruko. Terngiang di telinga saya waktu Pak Bupati melempar sebuah video. Magetan kira ada duit. Magetan kira ada duit. Loh, kita wilayah apa? Tanah tumpah darah kita. Kok orang di duit Magetan? Ini menurut Pak Sobandi gimana ini? Ini pendapat Pak Sobandi dari Pak Ruko sudah. Pak Sobandi bagaimana? Nah, Magetan yang komandang katanya nggak punya duit, berbuat Pak Sobandi. Ya, mestinya punya. Pak Yatno aja punya kok. Pak Sadimun punya. Pesun Pak, pesun. Punya bis, punya toko, punya macam-macam, pomnya banyak. Itu pesun mencari-cari. Kalau punya otorita, ya pasti punya sarangan, punya revokia, punya pasar sapi, punya pasar umum, gitu, punya izin trayek dan lain sebagainya. Pasti punya. Yang di atas ada disebut Mana? part-part itu. Oh itu punyanya Pak siapa itu namanya Sudil. Terima kasih. Kalau saya hanya gini, Magetan kalau kita melihat banyak potensi objek wisata. Ada Sarangan, ada Telaga Wurung, ada Candi Simbatan, ada Candi Reok di Sadun, ada Sumur Songo di Sumur Songo, ada peninggalan bangunannya Belanda Purwodadi, pabrik gula Purwodadi dan pabrik gula Rejosari.
itu dulu rumahnya Belanda. Pasti punya anak cucu yang dulu hidup di sini, pulang ke sana. Mungkin dia akan bernostalgia juga bisa. Saya mau bernostalgia ke Purwodadi. Saat saya naik rolling. Nah, kalau kita mau mendunia, nggak perlu potensi yang sudah banyak ini, tinggal kita manajemen, mengelola dengan sebaik-baiknya. Dan saya kalau kita ngomong 50 miliar bambu, dasarnya untuk 30% hijau, kan itu. Kita punya Beta Suka, Pak. Beta Suka itu Bendo, Sukomoro, Takeran, satunya mana tuh? Kawedanan. Itu sudah hijau itu. Hidupkan kembali potensi yang ada itu. Apa itu? Jeruk pamelo yang sudah mendunia itu. Dan itu hasil kajian dulu, tidak ada satupun tanah yang menyamai hasil produknya jeruk dengan Magetan. Tidak ada. Di Jawa Barat juga nggak ada, di Jawa Tengah nggak ada, di seluruh Indonesia nggak ada. Hanya yang rasanya khas itu hanya di Beta Suka. Nah itu kalau berapa ratus hektar itu, berarti hijaunya sudah 30%. Apa langkahnya? Kalau saya berpendapat kan seperti itu. Rakyatnya sudah bekerja, lahannya punyanya rakyat. Pemerintah tinggal infrastrukturnya aja. Jalannya dibangun yang bagus, keindahannya dibangun yang bagus. Selain rakyatnya makmur, kontribusi daerah juga akan dapat. Masuk ke Beta Suka, tidur di hotel. 10% pajaknya ya. 10% pajak hotel dan restoran. Kita pikirnya itu aja, jangan ngomong, waduh, duit kondi. Begitu ada banyak orang menginap di sini, bertempat tinggal sementara di Magetan, 10% dari hotel, 10% setiap transaksi makan. Itu sudah berapa? Kita cari di situ, nggak usah yang muluk-muluk kan seperti itu. Hijauannya Beta Suka dihidupkan. Nah, kalau kita melihat logo Wahyu. Pak Rusli gak terima. Telogo Wahyu atau telogo urung yang saya tadi bicara, nyoba dikait telogo urung. Sing generasi ini ben meneruskan. Katanya Pak Rudi harus holistik, koheren, kan itu. Cocok meneruskan. Jangan dipatah-patah gitu. Nah, nanti kalau ada bupati 2024 kan ada pilihan bupati yang akan datang yang meneruskan programnya bupati yang sebelumnya. Kan ada RPJP, rencana pembangunan jangka panjang 25 tahun, Pak. Kalau RPJM itu kan 5 tahun. Ada RPJP itu 25 tahun. Teruskan itu konsep itu, sehingga semuanya akan tertata dengan baik. Ini harapan kita hanya itu kok. Kita di lapangan ini, yo nggak ngerti kan. Nyopo awake dhewe koyo ngene iki. Mungkin mbah-mbah mbiyen DNA kita itu mungkin dulu ya seperti itu. Selalu aja memberi masukan pada penguasa. Mungkin DNA kita dilahirkan kembali, kalau istilahnya Mas Yusak gitu, reinkarnasi. Mungkin dilahirkan kembali. Tapi ini DNA itu. Oh, Mbak Imbian darai kita ke darahnya Mbak Imbian sering ngilik ini, kita juga ada turunan sering ngilik. Nah ini mungkin ke situ kita. Jadi jangan kecil hati para aktivis. Jadi aktivis itu kalau kita definisikan orang yang aktif dalam perbuatan. Jangan didefinisikan jahat. Aktivis itu tukang berontak, jangan. Aktivis aktif itu orang yang selalu berbuat. Bis ya terus menerus ya. Jadi selalu berbuat demi kebaikan. Gak dibayar bisa, ya gak apa-apa. Kita yakin rezeki itu rezeki pati jodoh hanya yang maha kuasa. Rezeki pati jodoh gak iso awake dhewe menentukan, di sana yang punya. Mungkin itu Pak Beni beberapa hal. Ada gambaran
Ibu Telaga Wahyu ini Oh. sebaiknya diapakan? Wah, ini saya Anda tadi kan bertengkar, mungkin dikasih panggung di tengah. Nah, ya. Memberikan gambaran lah. gagasan, inspirasi. Tidak harus studi, Pak. Literasi itu juga ada di sini. Literasi dalam hati, inspirasi dalam hati, kejernihan orang berpikir itu sebenarnya juga di sini. Nggak harus studi ke Jepang, studi ke Cina, nggak perlu. Sana itu juga karena inspirasi dan dicocokkan dengan kondisinya. Kalau bambu memang cocok di Jepang, di Cina itu cocok karena ada panda, kan itu. Kalau di sini saya kira cocok, tapi untuk anyaman-nyaman. Ya tempatnya aja. Kalau wisata bambu itu biayanya tinggi, sudah mengganggu. Wah, pokoknya kurang pas lah kalau wisata bambu. Kalau Telaga ini, baru Keramba itu saya bayangkan sebagai panggung, panggung musik atau panggung apalah, panggung pertunjukan. Kita kerja di situ, penontonnya di sekitar itu. Itu salah satu. Kalau kita melihat tadi coreannya Pak Rusdi itu tambah lebih bagus. Di sini, wah, ada yang bicara, ini tanahnya Auri, tanahnya rakyat. Nah, ini kita harus kreatif, Pak. Tanahnya rakyat kerjasama. Mas, logo urung tak bangun, nggonmu ini besok kena nggon parkir. TPP. Satu hari 100 mobil, berarti kali 5.000 sudah berapa itu? 500.000. Setoran yang Pemda 200 itu 200 lah. Hitung nih, ditanduri mobil itu setahun oleh sami. Nah, digo parkir oleh sami. Ini akan tertarik. Semua itu harus dipresentasikan. Semua itu harus dianalisa yang kuat. Mas sing kono nggonmu nggo kamar mandi ya. Sing liyane gawe hotel dhewe deh. Gak usah omong-omong kan itu. Gawe hotel dhewe. Jadi tidak harus kita yang kuasa punya otorita ini akan berdampak pada rakyat. Pak Supandi kalau nggak punya duit tinggal ngomong ke Pak Jatno. Apa? Kalau nggak punya duit tinggal Nah, ngomong. itu loh. DPR itu kan cocok ya. Jangan ngomong nggak punya duit terus. Malu kita. DPR tuh bicara berapa PAD? Wah ini piro peng Pemkab? 300 Pak, nggak iso. Hitung nih, 500. Bisa, hitung nih. Kan seperti itu. Nah, tapi saya yakin tidak harus dengan itu. Tidak harus dengan investor. Jadi itu pemikiran lama, kuno itu. Investor itu kuno. Kuno, Pak. Kuno. Investor itu didefinisikan oleh orang-orang kita sekarang pasti dana dari luar. Itu kuno. Kuno engka itu. Kumpul wong sugih sama kita ini. Gitu. Iya. Ada 50 orang, ayo urunan 5 miliaran. Udah berapa? 50 miliar. Ya. Nah, itu duit nggak lari, Pak. Kalau kita ngomong devisa itu, devisa kita nggak hilang. Kalau ngomong ilmu moneter itu aman kita. Jadi pengelolaan keuangan aman. Ekspor kita akan lebih besar daripada impor kita. Pedagang saru yang keliling ke Madiun ke semana-mana itu ngambil duit wong Madiun, wong ngambil masuk ke Magetan. Devisa kita semakin banyak. Nah ini yang harus konsep-konsep itu seperti itu. Jangan hanya mencari ya nun sewu nggih, wong Jakarta duwe akeh. Biar dibantu arep eneng investor kok Jakarta. Tumpukne Pak Sadimun, Pak Sadim, Pak Sapa, Pak Sapa. Kalau ngomong miliaran sekarang itu orang-orang itu sudah kecil, Pak. Sudah mendekati triliun, Pak, bicaranya. Betul itu, kalau orang-orang sekarang miliar itu kalau dulu kan 100 juta. Tanya Mas Yatno ini yang ngelola bank itu. Kan seperti itu. Ini masukan aja. Jadi Trogowurung ini bisa menjadi penyangga. Fasilitas parkir sudah ada di Ngerong. Bis masuk situ, desain kendaraan yang bagus-bagus. Ini musiknya bunga. Jadi PPU juga tidak mati. Sopir-sopir sing berjuang mulai dulu itu juga tidak mati untuk transit ke sini, transit ke Trogowurung. Jadi banyak konsep kalau kita ini mau belajar. Jangan barang baru sementara barang yang sudah ada tidak terkelola. Ini mungkin masukan saya dan banyak sekali sebenarnya kalau mau ngomong Trogowurung yang Trogo Wahyu ini
banyak sekali. Ini sangat potensi. Yang disia-siakan Tidak disia-siakan, belum dikelola. pernah dilihat. Belum pernah terlihat itu Belum pernah dilihat. Pak Supadi, sama dengan Pak, disia-siakan. 5 tahun Pak. Apanya? Belum pernah dilihat 5 tahun. Ya mungkin ya. Kelupaan. Ini bangunan tahun berapa ini? Nah, Mas Eka, 2000 Jangan Pak Marti ya, Pak Antri ya. Pak Bambang. Nah, itu. Ya konsep-konsep itu ya marilah semoga para pemangku kebijakan ini bisa menerima pandangan-pandangan kita. Dan insya Allah kita semua ini tidak ada kepentingan sedikit pun. Kepentingannya nak rakyatnya makmur, kira-kira aku dodol kopi ku payu Pak. Begitu aja. Daya beli masyarakat Magetan itu tinggi, aku dodol kopi insya Allah rame. Kenapa warung kopi sepi? Dompetnya kayak tipis. Tidak ada apa-apa. Sebenarnya sinaunya kan gampang itu. Kenapa di daerah sana rame? Karena daya belinya tinggi. Kenapa daerah sini sepi? Karena tidak ada duit, tidak ada daya beli. Cukup untuk beli beras saja. Kok jajan? Tidak ada. Nah ini sebenarnya itu. Mudah mengkaji ilmu dunia itu, ilmu dunia itu tidak sulit. Wong sombayang nih ilmu malaikat iso, masa ilmu dunia singkatan nggak bisa. Nah, seperti itu mungkin Pak Beni itu gambaran saya. Lihat aja potensi yang ada. Terus lakukan mengambil satu-satu yang potensi yang sudah ada ini. Jadi menjubuki siji-siji itu. Yang budaya kita gerakkan. Candi Reog itu nanti yang datang itu anak turunnya Wong Mojopahit, anak turunnya Sultan Yogyo, anak turunnya kerajaan-kerajaan seluruh Indonesia bisa masuk ke Sagon itu bisa. Sekarang kalau sampean lihat di Tawangmangu ini, siapa? Wayan siapa itu? Di atasnya Karang Pandan itu loh. Semar. Bukan, itu kan makamnya orang Bali. Ya, itu orang Bali setiap minggu rame Pak di situ. Ziarah ke makamnya leluhurnya di Karangpandan. Nah, ini di Candi Simbatan. Sejarahnya Mojopahit, turun-turunannya Mojopahit ke situ. Anak turun-turunnya aku pengen melihat mbah-mbah kumbian tahu nih. Itu sisi budaya. Dan sisi lain, uang wisata bukan hanya mau senang-senang tok, sambil wisata, sambil cari potensi. Itu juga harus jadi perhatian. Mungkin itu ada kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih inovasinya dari saudara kita Mas Supadi.